saat ini ya saya bersama Pak I Gusti Agung Gede Agung Widiana Kepakisan, Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Bali. Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali. Ya. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini coba kita ngobrol-ngobrol lagi di acara Ngobras CNPS, Ngobrol Asik Sahabat CNPS bersama Bapak Widiana. Ya, kurang lebih 30 menit ke depan Pak Nge. Kita coba gali lebih dalam mengenai Komisi Informasi di Provinsi Bali. Jadi teman-teman sahabat CNPS kalian perlu diketahui bahwasannya informasi publik menjadi hak, keterbukaan informasi menjadi hak bagi publik. Nah, yang harus terus dijaga. Dan di Indonesia sejak tahun 2010 sudah ada undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik ini, Pak ya, agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dari lembaga-lembaga publik. Nah, mumpung ada Bapaknya langsung yang mengurusi di bidang tersebut, coba kita tanya langsung Bapak Ge. Kita ini sahabat-sahabat CNPS ini, Bapak, kalau setelah saya survei dari teman-teman Bapak ya, hampir sebagian besar dari mereka tuh masih kurang paham atau bahkan belum tahu apa sih komisi informasi. Nah, kayak gitu, apa sih informasi publik, kayak gitu Bapak. Mungkin perlu dikasih gambaran dulu nih tentang apa sih itu komisi informasi dan apa informasi publik dan bagaimana sih ininya kinerjanya di masyarakat itu. Terima kasih, salam sehat untuk semua. Jadi saya Widiana Kepakisan, Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali. Jadi perlu saya jelaskan bahwa Komisi Informasi adalah salah satu stakeholder yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 yang merupakan amanat dari reformasi. Jadi dari amandemen 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 45, di amandemen yang kedua disebutkan pada pasal 28R bahwa setiap orang berhak mendapatkan informasi dan berkomunikasi untuk pengembangan diri, keluarga, lingkungan, dan tempat tinggalnya. Jadi semua orang punya hak atas informasi. Ini berbeda dengan paradigma masa lalu. Kalau masa lalu sebagian besar informasi tertutup, sebagian kecil terbuka, hanya beberapa yang terbuka, dan itu pun menunggu petunjuk Bapak Presiden. Kalau sekarang dibalik, semua informasi dibuka, hanya sebagian kecil yang ditutup. Nah, itu amanat undang-undang. Nah, ini tujuannya apa? Untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta partisipasi masyarakat. Jadi Komisi Informasi ini dalam tugasnya adalah menyelesaikan sengketa informasi publik melalui sidang adjudikasi, non litigasi, dan mediasi. Dalam perjalanannya Komisi Informasi sudah undang-undangnya sendiri sudah ditetapkan, diterbitkan tahun 2008. Kemudian peraturan pemerintahnya 2010. Ini mulai berlaku 2010. Berbeda dengan undang-undang lain. Kalau undang-undang lain itu 6 bulan, bahkan ada sejak ditetapkan berlaku. Kalau undang-undang Komisi Informasi itu sejak 2 tahun setelahnya. Tapi rupanya memang kami menyadari kultur masyarakat itu jauh. Kami mungkin dari Bali, kalau boleh saya menyebut, Jogja itu mirip kulturnya, jadi tidak semua, banyak orang yang tahu. Tapi kalau daerah-daerah ibu kota yang metropolitan, wawasan besar itu sengketanya banyak sekali, jadi banyak yang tersumbat informasinya sehingga banyak sengketa informasi begitu. Karena banyak sengketa, akhirnya banyak juga yang tahu. Banyak juga yang tahu. Nah, bisa jadi kita ini pada kurang tahu karena sengketanya tidak banyak. Kalau boleh saya sampaikan, 7 tahun ini 32 sengketa, 7 tahun. Bayangkan bedanya dengan Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat yang 1 tahunnya 600. Yang semoga selalu aman Pak ya, selalu aman, di Bali, selalu menjaga hubungan baiknya, baik antar personal maupun antar lembaga. Nah, menarik sekali ternyata. Dari dulu ketika era Orde Baru Pak ya, di sana media sangat dibungkam, sangat susah untuk mendapatkan informasi. Nah, semenjak era reformasi mulai terbukalah dan ternyata dibuatlah undang-undang tentang informasi publik ini. Nah, dan ada komisi yang melindungi bahwasanya semua publik berhak mendapatkan informasi publik. Nah, informasi publik itu yang kayak gimana? Jadi dalam Undang-Undang 14 tahun 2008 ini disebutkan bahwa
informasi publik adalah informasi yang diterima, disimpan, dikirim oleh badan publik. Diterima, disimpan, dikirim oleh badan publik. Diterima itu artinya orang lain memberikan informasi. Disimpan artinya setelah diterima disimpan. Kemudian dikirim kalau ada orang minta informasi bisa dikirimkan. Dan informasi yang dibuat oleh badan publik itu sendiri. Jadi proses aktivitas badan publik pasti menimbulkan informasi. Jadi itu yang disebut informasi. Nah, karena ada informasi publik, berarti ada pemilik informasi publik. Nah, pemilik informasi publik ini kita sebut dengan badan publik. Badan publik itu apa? Adalah eksekutif, yudikatif, legislatif, dan badan lain yang dalam pelaksanaan kegiatannya dananya bersumber sebagian atau seluruhnya dari APBN atau APBD, termasuk sumbangan masyarakat dan bantuan luar negeri. Walaupun sebagiannya cuma sedikit. Cuma sedikit. Kalau ada lembaga yang menggunakan dana 1 miliar per tahunnya, ada suntikan dari APBD 5 juta, tetap jadi badan publik. Jadi lembaga publik. Kemudian yang kedua, karena ada badan publik, ada informasi publik, pasti ada yang menggunakan informasi ini. Jadi ada pengguna, kita sebut dengan pengguna informasi. Pengguna informasi ini bisa kita pilah menjadi pengguna informasi dan pemohon informasi. Karena yang menggunakan belum tentu memohon, atau memohon belum tentu menggunakan. Tapi bisa jadi dia memohon, dia menggunakan. Nah, yang selanjutnya baru adalah komisi informasi. Karena ada informasi publik, ada badan publik, ada pemohon informasi, pasti ada ketidakpahaman yang sama. Maka dari itu perlu penyelesaian sengketa informasi publik. Nah, inilah yang dilakukan tugasnya oleh komisi informasi. Jadi yang tugasnya apabila ada konflik antara tadi itu, ada badannya yang menyelesaikan. Jadi kita sebut sengketa informasi publik. Tugas komisi informasi penyelesaian sengketa informasi. Kemudian kalau sudah berjalan kurang lebih 10 tahun Pak, berarti dari tahun 2010 ya? Dan di Bali tahun 2012, di Bali 2012. Nah, kurang lebih 8 tahun nih. 8 tahun. Kira-kira sudah maksimal belum Pak ini dalam hal pemberian hak untuk mendapatkan informasi publik ke masyarakat? Ya, jadi begini, kalau dalam perjalanannya komisi informasi tupoksinya cuma satu, menyelesaikan sengketa informasi publik. Tapi untuk bisa mensosialisasikan keterbukaan, tidak semata-mata dengan sengketa, kita harus mensosialisasikan. Jadi secara rutin sejak tahun 2012 kami tetap roadshow mensosialisasikan bahwa informasi publik itu adalah hak saudara-saudara masyarakat. Nah, kita akan tagline hak Anda untuk tahu. Jadi setiap orang dapat memperoleh informasi publik dengan cara cepat, mudah, sederhana, dan berbiaya ringan. Jadi itu ininya. Kalau sudah informasi publik, maka proses ini harus dipenuhi. Dijalankan. Nah, gimana itu Pak caranya biar orang dapat informasi yang mudah, cepat, dengan biaya ringan itu Pak? Ya, jadi informasi publik ini didapatnya dengan cepat, mudah, berbiaya ringannya ada tahapannya, karena ada prosedur. Ini juga membatasi informasi itu bergerak liar. Terbuka, boleh terbuka, tapi ada batasannya. Nah, yang pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan informasi publik. Yang kedua, dalam mendapatkan informasi publik, warga negara harus mengajukan permohonan dengan identitas diri yang masih berlaku dan alasan penggunaan. Kalau itu perorangan, kalau itu organisasi, maka harus terdaftar di Kumham. Organisasinya dan punya akte notaris. Kalau tidak ada, maka kita tidak bisa memberikannya. Nah, untuk mendapatkan informasi, pertama kali harus dilakukan permohonan kepada badan publik. Nah, permohonan kepada badan publik itu badan publik punya kewenangan, punya hak untuk menjawab dalam waktu 10 hari kerja. Misalkan saya pengen tahu gaji Pak Gubernur, misalnya Pak, itu bisa juga. Bisa juga. Saya bikin permohonan kepada gubernur atau aparat yang di bawahnya. Mohon informasi tentang gaji gubernur. Bisa. Gubernur atau bawahannya yang didelegasikan, dikuasakan, punya waktu 10 hari kerja untuk menjawab. Apabila tidak bisa menjawab, pada hari ke-9 harus memberitahukan bahwa minta perpanjangan waktu. Dari lembaga yang tadi. Misalnya, bagi gubernur ini boleh diberikan atau tidak, dikaji dulu, ini layak diberikan atau tidak, dan sebagainya. Yang dikaji itu apa? Satu, identitasnya. Pemohon. Betul nggak dia warga negara? Betul nggak dia diterima di lingkungannya? Betul nggak dia punya IKTP dan sebagainya? Kedua, itu alasannya. Untuk apa?
tukang sampah misalnya minta gaji gubernur kan tidak punya relevansinya. Atau saya penduduk Jawa Timur minta gaji gubernur Bali, tidak ada relevansinya. Jadi akan dikaji. Kalau sudah diberikan, pemohon bisa melakukan keberatan apabila tidak puas. Apabila jawabannya mungkin melenceng gitu. Melenceng, ya. Minta gaji gubernur, dapatnya gaji wali kota. Gaji wali kota, ya bisa. Mungkin salah info. Salah info, ya. Minta informasi A, B, C, dan D yang dijawab F, bisa juga. Ya. Itu bisa melakukan keberatan dilakukan kepada lembaga yang bersangkutan. Nanti akan dijawab oleh atasannya. Nah, begini. Kalau minta informasi kepada kepala bagian, kan di sebuah dinas ada kepala bagian A, B, C, dan D, minta informasi A tentang kepada kepala bagian A, tidak diberikan, komplain, bahasa umumnya komplain, bahasa undang-undangnya keberatan. Oh, saya tidak dikasih jawaban ini, tidak cukup, bukan itu yang saya minta, komplainnya ke atasan. Nah, jadi ke atasan yang kita sebut dengan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Nah, kalau itu tidak, itu atasan punya waktu 30 hari untuk mempersiapkan. Bisa jadi si bawahan ini tidak punya waktu, tidak punya kesempatan, tidak menemukan informasi. Tapi atasan wajib mencari karena waktunya diperpanjang 30 hari. Gitu. Bisa juga kalau ternyata udah dikasih jawaban dalam waktu 10 hari tapi ternyata kurang puas. Keberatan istilahnya, kalau bahasa umumnya komplain. Ya. Nah, terus lanjut nih Pak tentang tadi sempat dibilang kalau kasusnya di Bali ini sengketanya dikit Pak. Sedikit, ya. Bersyukur Pak ya. Bersyukur ya. Boleh nggak Pak dikasih info-info dikit itu ada yang berkesan gitu nggak sih Pak dalam penyelesaiannya? Ya, yang pertama kita bicarakan sengketa. Sengketa di Bali itu sedikit, tidak menunjukkan apa-apa sesungguhnya ya. Nah, pertama, sengketa sedikit, apakah pemerintah terbuka? Belum tentu. Bisa jadi karena masyarakat apatis kan gitu. Jadi bisa lagi masyarakat seperti yang di awal tadi tidak tahu komisi informasi, bisa jadi kita lupakan itu. Tapi dari 30-an sengketa yang masuk ke komisi informasi sejak tahun 2012 yang paling berat kita selesaikan, berat dalam arti lama prosesnya. Tapi komisi informasi dalam undang-undang disebutkan wajib menyelesaikan sengketa informasi maksimal 100 hari kerja. Yang tadi itu. Nah, dari semua sengketa informasi yang masuk itu ada yang tepat waktu, ada yang prematur, ada yang kedaluarsa. Nah, yang tepat waktu ini kita selesaikan. Yang pertama, begitu saya dilantik tahun 4 Juni tahun 2012, itu sengketa yang masuk adalah sengketa antara sebuah LSM dengan Gubernur Bali terkait dengan pemanfaatan Teluk Benoa sebagai taman pelayar. Belum reklamasi, belum. Pemanfaatan ya. Itu saya dilantik oleh gubernur dan menyengketakan sengketa gubernur langsung gitu ya. Cuma disebut kita dilindungi oleh undang-undang dalam menyelesaikan sengketa informasi. Komisi informasi adalah lembaga mandiri. Nah, itu menariknya ya. Nah, itu lama itu karena pemohon dan permohonnya sama-sama ngotot dan punya argumen yang kuat masing-masing, maka sampai meletakkan ahli. Yang kedua itu sengketa antara salah satu CPNS di Universitas Pendidikan Ganesha kepada rektornya. CPNS ada CPNS yang tidak lulus, dia ingin mengetahui kenapa dia tidak lulus, tidak diberikan. Nah, ini yang menarik karena sampai di Mahkamah Agung. Nah, mungkin ini Pak, biar teman-teman ini juga tahu awal mula bisa kayak gitu, terus prosedurnya gimana sambil dicontohkan kayak ini kan. Iya. Jadi begini, pemohon meminta informasi kepada lembaga publik, badan publik. Apabila tidak dalam waktu 10 hari plus 7 hari kerja, badan publik wajib menjawab. Apabila tidak ada jawaban, maka biasanya langsung disengketakan ke Komisi Informasi. Apabila ada jawaban, maka boleh mengajukan keberatan. Akan 30 hari. Apabila 30 hari tidak selesai, maka mengajukan proses permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi. Dalam kasus tadi itu, nah si pemohon tidak diberikan informasi, maju ke sini. Calon pegawai negeri sipil minta informasi kepada rektor, tidak diberikan. Akhirnya maju kepada Komisi Informasi sebagai proses penyelesaian sengketa informasi publik.
kemudian di Komisi Informasi disidangkan. Proses sidangnya mengikuti hukum acara Komisi Informasi. Putusannya setara dengan pengadilan tingkat pertama. Putusan dari Komisi Informasi setara dengan pengadilan tingkat pertama. Kenapa setara? Karena kami bukan lembaga peradilan. Maka dari itu disebut sidang adjudikasi non litigasi. Putusan Komisi Informasi itu bisa dilakukan upaya keberatan. Dalam hukum pidana perdata namanya banding. Boleh dilakukan keberatan. Apabila para pihak tidak puas dengan putusan Komisi Informasi, maka bisa dilakukan keberatan kepada lembaga yang lebih tinggi. Dalam hal ini, apabila itu lembaga negara, unik satu lembaga negara, bisa dilakukan ke PT UN. Apabila lembaga non negara, misalnya gubernur Indonesia balik menggugat si pemohon tadi, kan bukan lembaga negara, bisa dilakukan ke pengadilan negeri biasa. Jadi bisa ya. Di atasnya. Apabila tidak puas juga di petun PT UN, maka bisa dilakukan kasasi sampai ke Mahkamah Agung. Yang kasus tadi ini sampai di peninjauan kembali Mahkamah Agung. Setelah kasasi putusnya mengikat. Kemudian apabila ada keberatan, dapat dilakukan peninjauan kembali tetap di Mahkamah Agung. Jadi urutannya begitu. Dalam proses persidangan, Komisi Informasi punya kewenangan memanggil, memeriksa, meminta catatan dari publik, memanggil saksi dan menyumpah saksi dan atau ahli tadi. Sama seperti proses peradilan, cuma hukum acaranya berbeda antara termohon, pemohon, keberatan dan mediasi. Ada mediasi juga. Tapi mengikat ya? Mengikat. Putusan mediasi ataupun putusan adjudikasi, kedua-duanya mengikat. Cuma kalau putusan mediasi tidak bisa dipakai bukti lagi, tidak bisa dibanding. Kemudian dibawa ke kepolisian, misalnya Pak saya mediasi ini ternyata si A tidak menepati, nggak boleh. Tapi kalau putusan boleh. Contoh dari kasus yang sudah diungkap Pak ya. Terus ini Pak, mengenai saat ini kondisi sedang pandemi COVID. Betul. Nah, ada nggak terobosan-terobosan dari KIP mengenai tentang pelaporannya mungkin Pak, bisa via online atau gimana gitu? Ada jadi begini. Untuk COVID itu Komisi Informasi Pusat menjadi bagian dari Satgas, gugus tugas. Jadi Satgas, gugus tugas ataupun pelaksana pencegahan COVID itu merupakan bagian publik. Maka wajib harus melaporkan. Nah, pelaporan ini itu bisa dilakukan per hari, per minggu, per bulan. Itu sudah dilakukan itu. Tapi langsung langsung kepada Komisi Informasi Pusat. Kemana misalnya kita mau melapor hanya bersurat via online apa harus tetap datang ke kantornya sih? Contohnya apa? Misalkan tadi saya minta info tentang gaji pejabat. Ternyata nggak dikasih, nggak dapet ini. Akhirnya saya mengajukan permohonan. Bisa online. Jadi bisa online juga. Cepat, murah, berbayar ringan. Bisa online. Cukup pakai data aja. Ya, pakai data aja. Tapi nanti akan diverifikasi apabila kemudian ditemukan misalnya KTP-nya palsu. Itu lain lagi masalahnya. Tapi pendaftaran itu bisa online. Cukup pakai HP saja. Bisa. Kemudahan teknologi. Ya, betul, itulah gunanya teknologi. Iya, apalagi kondisi sedang dibatasi supaya nggak ketemu. Kalau tidak penting, tidak perlu nggak usah ketemu. Jadi teman-teman kalau ada misalkan ingin mengajukan suatu permohonan kepada Komisi Informasi Provinsi Bali, bisa melalui website atau WA. Karena akan diverifikasi. Boleh nanti nomornya mungkin boleh Pak ya? Ya, boleh. Bagi teman-teman biar lebih dapat lagi nih manfaatnya dari Komisi Informasi Provinsi Bali ini. Gitu. Nanti bakal dicantumkan di channel YouTube-nya CMPS ya. Tetap di subscribe jangan lupa. Nah kemudian Pak Widiana, kalau boleh tahu nih Pak tentang informasi publik yang menjadi hak oleh publik. Nah, yang dimaksud publik ini apakah dia ada cakupannya tertentu atau siapapun juga boleh gitu Pak? Jadi undang-undang ini hanya mengatur tentang warga negara Indonesia, hanya warga negara Indonesia. Nah, kalau warga negara asing itu tidak bisa diberikan, karena di belakang perlu diperhatikan, di belakang juga ada pasal. Barang siapa memberikan informasi kepada yang tidak berhak dapat pidana.
Berarti kalau ada misalkan orang asing dia meminta permohonan untuk dapat informasi dari lembaga publik sudah pasti nggak bisa. Sudah pasti nggak bisa. Karena penggunaannya sudah pasti tidak akan tepat. Ya, karena begini, permohonan informasi wajib menyertakan dua hal. Satu, itu identitas diri, kalau perorangan, kalau lembaga badan hukum adalah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian alasan. Alasan ini membatasi penggunaan informasi. Permohonan informasi yang menggunakan alasan itu hanya dapat digunakan untuk itu saja. Karena apabila informasi yang didapat dari badan publik digunakan untuk kepentingan lain, maka dapat dipidana juga. Melanggar. Oh, berarti ketika memohon suatu informasi harus jelas. Informasinya mau buat apa? Gitu, ya. Apabila tidak menyertakan alasan, maka badan publik tidak akan memberikan informasi. Harus jelas juga juga informasi tentang lembaga ya. Nah, terus emang kalau orang asing contohnya gimana sih Pak yang dia gagal? Orang asing misalnya minta data tentang jumlah wisatawan yang terinfeksi HIV. Dia untuk apa itu minta itu? Bisa jadi dia gunakan untuk kepentingan negaranya. Itu termasuk membocorkan rahasia negara. Ada orang asing di daerah kawasan wisata misalnya ingin tahu tanah-tanah terlantar tidur yang ada di pinggir pantai. Bisa jadi dia ingin membangun rumah di sana, jadi tidak bisa diberikan. Nanti malah menguntungkan bagi dia, bagi masyarakat lokal malah merugikan gitu Pak. Oh ya. Ya harus dijaga juga emang ini aset-asetnya juga itu Pak. Nah kalau misalnya gini Pak, ada dia penelitian ini. Penelitian sudah tingkatnya internasional, kemudian harus mendapatkan informasi dari daerah tertentu gitu. Itu ada prosesnya, ada SOP-nya. Jadi setiap peneliti itu harus mengikuti alur. Alur itu kenapa? Harus ke Kesbangpol dulu, diverifikasi di sana. Sebagai lengkap apakah betul di penelitian, dicek cross check ke lembaga yang menugaskan dan sebagainya. Apabila benar, maka Kesbangpol akan mengeluarkan. Kesbangpol lah yang akan merekomendasi ke badan publik mana dia harus berangkat. Ya. Berarti harus ada lembaga dalam negerinya juga. Betul. Cukup menarik ternyata tentang komisi informasi. Mungkin dari Pak Widiana ini ada yang ingin disampaikan ini Pak untuk teman-teman khususnya sahabat CNPS yang senantiasa mengikuti acara Ngobras CNPS ini. Pak Widiana silakan. Jadi era reformasi ini memungkinkan teman-teman, rekan-rekan, warga negara untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya untuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarga dan lingkungan. Jadi gunakan kesempatan ini untuk pengembangan diri. Jadi tidak ada yang tersumbat. Kalau tersumbat maka bisa datang ke kami mengajukan proses penyelesaian sengketa informasi publik. Agar aliran informasinya menjadi lancar ya. Hak Anda untuk tahu. Teman-teman sekalian, di era sekarang kita bebas mendapatkan informasi apapun asal bertanggung jawab. Jelas alasannya, jelas siapa membutuhkan dan jelas pemanfaatannya. Nah, sehingga menjadi menambah wawasan pada kita agar mendapatkan informasi yang benar. Betul. Nah, bagi teman-teman mungkin kalau ada yang ingin ditanya-tanyakan bisa nanti dimasukkan ke kolom komentar baik di medsos CNPS maupun di channel YouTube kita. Nah, agar sama-sama kita belajar, sama-sama nambah wawasan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Widiana, semoga sehat selalu Pak G dalam mengurusi informasi publik di Bali ini, semoga selalu diberikan kelancaran. Terima kasih sahabat CNPS atas partisipasinya, selamat sore.